Puji Tuhan, Shalom, selamat malam. Kembali lagi bersama kami dalam Gema Rohani Jemaat GB Efrata. Kami percaya Bapak Ibu yang menyaksikan program ini dalam keadaan diberkati Tuhan. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan yang ada di rumah, di mana saja Anda pun berada, yang sementara menyaksikan kami, mari kita siapkan hati, kita mau menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini. Yes Tuhan. Jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Kami serahkan hidup kami Tuhan. Tuhan, ku serahkan hidupku. Semua kami berikan Tuhan. Semua ku berikan padamu. Kudus dan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Amin. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Lagi dari awal naikkan pujian ini. Tuhan, ku serahkan hidupku. Semua ku berikan padamu. Kudus dan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, Menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu. Angkat hatimu, katakan. menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, Menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. oh hanya itu kerinduanku. Sembah Dia. Mari angkat suaramu, agungkan Dia, sebab Dia yang layak disenangkan. Haleluya, haleluya. Segala pujian syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Engkau yang layak disembah, sebab Engkau yang layak dimuliakan. Haleluya, haleluya. Naikkan sembahmu, naikkan pujianmu. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan.
Engkau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Segala pujian, hormat, syukur kami bagimu Tuhan, sebab Engkau yang layak ditinggikan dan dimuliakan Tuhan. Biarlah hatimu disenangkan lewat pujian kami. Saat ini Tuhan, kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Mari berbicara bagi kami, ungkapkan isi hatimu Tuhan, rahasia-rahasia kebenaran firman-Mu, agar kami tahu, agar kami mengerti Tuhan, kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Kami siap mendengarkan firman-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, malam hari ini dalam Gemar Rohani kita belajar kebenaran firman Tuhan, Injil Yohanes pasal yang kelima ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9. Penyembuhan pada hari Sabat di kolam Bethesda. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda, ada 5 serambinya, dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang, dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu. Lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan, tetapi hari itu hari Sabat. Ada dua pemahaman tentang Tuhan. Memahami Tuhan dari atas ke bawah. Diinspirasikan, diilhamkan dari Tuhan kepada manusia. Roh Kudus itu adalah sumber inspirasi bagi para penulis Alkitab. Sebab itu kalau kita berpikir tentang ineransi atau Alkitab yang tidak salah, berarti sumber inspirasinya itu dari atas ke bawah, yaitu dari Tuhan kepada manusia. Yang kedua, memahami Tuhan dari bawah ke atas, yaitu berdasarkan pada pola pikir kita, dan seringkali kita dibatasi pada pola pikir ini sehingga kita meragukan dan mempertanyakan tentang Tuhan. Kita berpikir juga tentang ateistik ataupun agnostik yang tidak bertuhan, yang punya pengetahuan tanpa Tuhan harus dibuktikan secara ilmiah. Jika tidak terbukti secara ilmiah, maka itu pantas diragukan. Terkadang, pola pikir kita itu membatasi kita sehingga kita meragukan dan mempertanyakan tentang Tuhan. Dalam konteks ini, memahami tentang Tuhan itu terdapat di dalam ayat yang ke-15. Artinya di mana orang lumpuh ini menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Tetapi kalau kita melihat di ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-13, di situ ketika orang-orang Yahudi bertanya kepada orang lumpuh ini siapakah yang menyembuhkannya, orang lumpuh ini tidak tahu tentang Yesus. Dia berkata bahwa orang yang telah menyuruh aku mengangkat tilam dan berjalan, orang itulah yang menyembuhkan saya. Dia tidak tahu tentang Yesus. Dan Yesus juga sudah menghilang di antara mereka. Tetapi ketika Yesus menyatakan diri dan menampakkan diri kembali kepada orang lumpuh ini, maka orang lumpuh ini menceritakan tentang Yesus, bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Respon daripada orang-orang Yahudi mendengar tentang Yesus yang menyembuhkan orang lumpuh ini, maka orang-orang Yahudi berusaha untuk menganiaya Yesus, bahkan berusaha untuk membunuhnya. Jangan sampai pemahaman kita tentang Tuhan melumpuhkan kerohanian kita. Dari sini kita akan belajar memahami tentang Tuhan, sehingga kita dapat terus bertumbuh dan mempermuliakan Tuhan. Penyembuhan kolam Bethesda mengajarkan kita supaya kita dapat melihat kepada sumber bukan sarana, melihat kepada kepastian bukan kepada keadaan, dan melihat kepada kebenaran Allah bukan kepada kebenaran diri sendiri. Di sini kalau kita melihat, Yohanes tidak memberikan sebuah perincian yang mendetail bahwa di sini ada hari raya apa yang dimaksud.
Tetapi di sini justru menekankan bahwa Yesus ada di Yerusalem oleh karena ada hari raya orang Yahudi yang sedang berlangsung. Dan dicatat di situ bahwa di Yerusalem, di dekat pintu gerbang domba, di situ ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani itu disebut Bethesda, di mana di situ ada sejumlah besar orang sakit yang sedang menantikan kesembuhan secara ajaib. Tetapi kalau kita melihat ada sebuah tafsiran menurut teks asli ayat 3b dan ayat yang keempat di situ tidak ada. Artinya ini hanya merupakan sebuah catatan tambahan. Artinya sekalipun di ayat yang ke-3b dan ayat yang keempat di situ hanya merupakan catatan tambahan, tetapi ini memberikan sebuah penjelasan atau alasan kepada kita mengapa ada sejumlah besar orang sakit di situ yang menantikan kesembuhan secara ajaib. Oleh karena mereka berpikir bahwa ketika ada malaikat Tuhan yang turun ke kolam itu dan menggoncangkan air itu, dan siapapun yang terdahulu masuk ke dalam kolam itu, maka orang itu akan sembuh apapun juga penyakitnya. Kalau kita melihat sejumlah besar orang sakit ini tidak punya pengharapan lagi mungkin dari para tabib sehingga mereka mengharapkan goncangan daripada air kolam itu. Sekalipun di satu sisi ada yang berkata ini merupakan tradisi kepercayaan rakyat, ada yang berkata ini adalah tahyul. Tetapi di sisi lain kalau kita melihat di ayat yang ke-7, orang lumpuh ini sangat mengharapkan kesembuhan dari kolam itu. Sebab itu ini merupakan hal yang penting bagi orang lumpuh ini karena 38 tahun orang lumpuh ini menderita penyakitnya sehingga dia mengharapkan bahwa ada orang yang membawa dia masuk ke dalam kolam itu sehingga dia dapat sembuh dari penyakitnya. Di satu sisi ini merupakan tradisi daripada kepercayaan rakyat, tahyul, tetapi di sisi lain ini adalah hal yang penting bagi orang lumpuh ini. Kalau kita melihat istilah tentang kesembuhan dari air atau purification by water, ini sudah terjadi di dalam Injil Yohanes pasal yang kedua mengenai konteks perkawinan di Kana, di mana di situ air berubah menjadi anggur, dan kemudian kita melihat di pasal yang ketiga percakapan antara Yesus dan Nikodemus, di situ ditekankan bahwa seseorang itu harus dilahirkan dari air dan roh, memberikan simbol tentang Roh Kudus. Dan kita belajar juga tentang perjamuan Tuhan, anggur yang merupakan lambang daripada darah Yesus. Hal ini merupakan purification by water. Tetapi hal-hal yang menyangkut tentang kesembuhan dari air, pemurnian daripada air itu tidak dialami oleh orang lumpuh ini di kolam Bethesda ini. Kenapa? Karena di ayat yang pertama di situ menggunakan bentuk lampau, di ayat yang kedua di situ menggunakan bentuk sekarang. Artinya sampai saat Yohanes menulis Injil ini, sampai saat di mana Yohanes menulis kitab ini, maka kolam Bethesda itu masih ada sampai pada saat itu. Tetapi di ayat yang ketiga dan ayat yang keempat di situ kembali menggunakan bentuk lampau. Artinya ketika Yohanes menulis kitab ini, ketika Yohanes menulis Injil ini, maka di situ maksudnya Allah tidak lagi menggunakan kolam itu untuk mengadakan mujizat penyembuhan. Allah tidak menggunakan kolam itu sebagai sarana untuk mengadakan mujizat penyembuhan. Sebab itu jangan pergi ke sana lagi untuk mendapatkan kesembuhan. Yesus tahu keadaan daripada orang lumpuh ini. Dia sia-sia untuk mengharapkan kesembuhan dari kolam itu. Yesus tahu keadaan daripada orang lumpuh ini. Sebab itu, Yesus yang datang kepada orang lumpuh ini dan kemudian menanyakan kepada dia, maukah engkau sembuh? Kita harus berhati-hati tentang hal mengidolakan atau hal mengkultuskan. Seringkali kita mengkultuskan atau mengidolakan tempat-tempat tertentu, gereja tertentu, pengajaran-pengajaran tertentu, atau mungkin ada pendeta tertentu, tetapi bukan lagi kepada Allah. Kita tidak tahu kapan berita atau tradisi kepercayaan rakyat, tradisi tahyul ini beredar mengenai goncangan air kolam ini, bahwa siapa yang masuk ke dalam goncangan air kolam ini akan sembuh dari penyakitnya oleh karena ada malaikat Tuhan yang turun di situ. Kita tidak tahu hal-hal yang tahyul seperti ini, tradisi kepercayaan rakyat seperti ini itu beredar dari sejak kapan. Kalau kita melihat, bangsa Yahudi juga tidak lepas dengan hal-hal yang bersifat tahyul. Kita belajar mengenai tabu Tuhan di situ,
Tabut Tuhan merupakan lambang daripada kehadiran Tuhan. Oleh karena di dalam tabut Tuhan itu ditaruh 2 loh batu yang bertuliskan tentang 10 hukum Tuhan. Dan kemudian di situ ada tongkat Harun yang berbunga. Ada 1 keranjang berisi mana di dalam tabut itu. Mengingatkan kepada bangsa Israel bahwa Tuhan itu ada di tengah-tengah mereka. Kuasa Tuhan itu bekerja di tengah-tengah mereka. Tetapi tabut ini merupakan saksi hidup bagi bangsa Israel, menjelaskan tentang siapa Tuhan, tetapi bukan berarti kuasanya ada di situ. Kalau kita melihat di dalam konteks orang Israel ketika mereka hendak berperang melawan orang Filistin, mereka menginginkan bahwa Tuhan hadir beserta dengan mereka dan memberi kemenangan kepada mereka. Sebab itu mereka membawa tabut itu bersama dengan mereka di dalam medan peperangan. Karena mereka mengira ketika tabut Tuhan itu ada bersama-sama dengan mereka di medan peperangan, maka Tuhan akan beserta, akan hadir dan memberikan kemenangan kepada mereka. Tetapi justru ketika ada tabut itu bersama-sama dengan mereka, mereka justru mengalami kekalahan, bukan mendapatkan kemenangan. Artinya Tuhan pun tidak bersama-sama dengan mereka. Hati-hati ketika kita mengkultuskan atau mengidolakan sesuatu. Kita mengidolakan tempat tertentu, mungkin tempat itu lebih mewah, tempat itu lebih baik, gereja itu lebih baik, lebih entertain daripada gereja kita, lebih bersifat menghibur daripada gereja kita, pengajaran itu lebih baik dari kita, pendeta itu lebih baik daripada kita. Hati-hati soal mengkultuskan atau mengidolakan. Jangan sampai kita mengidolakan sesuatu, mengidolakan sarana, tetapi kita lupa dengan sumbernya. Jangan sampai kita mengidolakan sesuatu, tetapi justru itu melebihi kasih kita kepada Tuhan. Sarananya itu harus mempermuliakan nama Tuhan. Sebab yang kita lihat itu adalah sumber, bukan kepada sarananya. Yang kedua, kita belajar bahwa melihat kepada kepastian, bukan kepada keadaan. Kalau kita melihat penyembuhan di kolam Bethesda ini, menekankan arti penting sebuah kepercayaan. Artinya kepercayaan ini didasarkan pada konsep firman, yaitu harus mengenal tentang Tuhan, berdasarkan pikiran kita bahkan meresap sampai seluruh realitas hidup manusia. Artinya orang ini harus mengenal Yesus, tetapi dalam konteks ini orang ini justru tidak mengenal tentang Yesus itu. Kalau kita melihat ketika Yesus bertanya, maukah engkau sembuh? Dia menjawab bahwa tidak ada seorang pun yang dapat menolong dia untuk membawa dia masuk ke dalam kolam itu. Orang ini tidak mengenal Yesus, tetapi orang ini justru mengenal tentang orang-orang yang ada di sekitarnya. Artinya 38 tahun orang ini menderita penyakit secara fisik, yaitu lumpuh. Tetapi dia juga secara psikologis dia menderita. Karena tidak ada orang yang di sekitar dia membantu dia untuk membawa dia masuk ke dalam kolam itu. Secara fisik dia mengalami lumpuh, tetapi secara psikologis juga dia mengalami penderitaan. Justru kepada orang-orang semacam ini Yesus datang dan bertanya kepada dia, maukah engkau sembuh? Sebab itu Yesus berkata, bangun, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Kata bangun di sini menekankan sebuah hal yang penting, bukan hanya sembuh secara fisik, tetapi memberikan pengertian tentang hidup yang kekal. Sebentar kita akan melihat, karena itu menjelaskan tentang dosa. Kemudian Yesus berkata, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Angkatlah tilammu di sini menekankan tentang sebuah nasib yang terbalik. Ada kebalikan nasib dari orang lumpuh ini. Artinya tidak lagi tempat tidur yang membawa orang yang tidak berdaya. Tidak lagi tempat tidur itu yang membawa orang lumpuh ini yang tidak berdaya. Tetapi justru orang lumpuh ini berkemenangan, sembuh dan membawa tempat tidur itu. Pertanyaan datang kepada kita, maukah engkau sembuh? Maukah Tuhan menjawab doa-doa kita? Kalau kita melihat kata-kata orang itu di dalam ayat yang ke-7, memaksudkan supaya meminta Yesus menolong dia masuk ke dalam kolam itu saat air itu bergoncang. Tetapi justru di ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9 Yesus berkata, bangun, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Ini merupakan jawaban Yesus melebihi dari apa yang dia harapkan. Yang dia harapkan adalah kolam itu yang dapat menyembuhkan dia, supaya Yesus membawa dia masuk, membantu dia, membawa dia masuk ke dalam kolam itu. Tetapi justru Yesus berkata, bangun, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Bukan lagi dari kolam itu, tetapi dari pribadi Yesus yang menjawab dan menyembuhkan orang lumpuh ini lebih daripada apa yang dia harapkan. Di dalam Efesus pasal yang ketiga,
ayat yang ke-20. Kalau kita melihat ayat itu berkata di sini, bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang kita doakan atau yang kita pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Dalam perenungan ini Paulus menyampaikan tentang kasih daripada Kristus, bahkan pengetahuan Kristus yang melampaui segala pengetahuan apapun, kasihnya yang tidak dapat terselami, baik tingginya, dalamnya, dan luasnya. Sebab itu, kalau kita melihat di ayat yang ke-16, di situ Rasul Paulus memohon kepada Allah untuk menguatkan kepada jemaat-jemaat di Efesus supaya mereka dikuatkan dengan kuasa Roh Kudus yang tidak terbatas itu. Dan kemudian Paulus berdoa kepada mereka supaya mereka mengenal dan memahami kasih Tuhan yang tidak terbatas, yang tidak dapat terselami itu. Dan kemudian di ayat yang ke-20 dinyatakan bahwa bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang kita doakan dan apa yang kita pikirkan, seperti yang ternyata di dalam kuasa yang bekerja di dalam kita. Maukah kita sembuh? Maukah Tuhan menjawab doa-doa kita? Apa yang kita pikirkan tentang dalamnya laut? Seorang ilmuwan memberi sebuah penelitian tentang kedalaman laut itu, tetapi alat atau kameranya itu tidak dapat sampai kepada dasar laut oleh karena ada jurang laut yang begitu dalam. Seorang ilmuwan juga meneliti tentang tingginya langit, tetapi ada istilah berkata di atas langit masih ada langit. Kasih Tuhan melebihi dalamnya lautan. Kasih Tuhan melebihi tingginya langit yang tidak dapat terselami. Maukah engkau sembuh? Maukah Tuhan menjawab doa-doamu? Ketika Tuhan menyembuhkanmu, ketika Tuhan menjawab doamu, maka itu lebih daripada apa yang kita doakan. Itu lebih daripada apa yang kita pikirkan. Mari kita lihat kepada kepastian tentang Tuhan, bukan kepada keadaan. Yang ketiga, kita melihat kepada kebenaran Allah dan bukan kepada kebenaran diri sendiri. Di ayat yang ke-14 dikatakan, kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah lalu berkata kepadanya, engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Jangan berbuat dosa lagi karena ia ada dalam bahaya buruk jika terus dia berbuat dosa. Artinya Yesus di sini memberikan lebih daripada penyembuhan dan pelepasan dari penderitaan, karena kalimat ini akan diulang secara terus-menerus. Kata engkau telah sembuh menggemakan arti tentang maukah engkau disembuhkan. Artinya ketika ada kata-kata bangun, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Bangun di sini bukan hanya sembuh secara fisik, tetapi dikatakan di situ jangan berbuat dosa lagi karena hal yang lebih buruk itu akan terjadi padamu. Artinya bukan hanya sembuh secara fisik, tetapi ini menekankan tentang panggilan yang besar, pekerjaan yang besar, tentang hidup yang kekal, supaya dia tetap hidup di dalam kebenaran sesuai dengan firman Tuhan. Justru hal ini memberikan sebuah gambaran kepada para pemimpin Yahudi. Oleh karena mereka tidak berfokus kepada Kristus, mereka tidak berfokus kepada penyembuhan itu, tetapi jangan sampai ada hal-hal yang di luar kebenaran firman Tuhan yang dapat menghilangkan kehidupan yang kekal, jaminan kehidupan yang kekal itu daripada mereka, oleh karena mereka hanya berfokus pada hari Sabat, tradisi hari Sabat itu. Kalau kita melihat memang di dalam hukum mereka bahwa pada hari Sabat itu untuk membawa benda dari satu tempat ke tempat lain itu dilarang. Artinya Yesus diperhadapkan dengan sebuah perselisihan. Setelah perselisihannya dengan bait Allah dalam Yohanes 2 ayat 14-22, sekarang dia dikonfrontasi kepada hari Sabat. Konflik mengenai bait Allah, tradisi bait Allah, dan konflik mengenai tradisi hari Sabat. Justru ini menjadi kesempatan Yesus untuk menyatakan tentang kemuliaan Allah. Di satu sisi, dengan konflik ini Yesus menyatakan kemuliaan Allah, tetapi di sisi lain justru di sini membuat orang-orang Yahudi itu mengalami kelumpuhan secara rohani. Kalau kita melihat gambaran daripada bangsa Israel juga selama 38 tahun. 38 tahun orang yang menderita ini mengalami kelumpuhan secara fisik memberikan sebuah gambaran. 34 tahun bangsa Israel ada di padang gurun. Mereka justru mengalami kemurkaan Tuhan. Oleh karena ada tradisi-tradisi manusia yang mereka bangun, yaitu tradisi Mesir. Sekalipun mereka sudah dibebaskan daripada Mesir, tetapi tradisi Mesir itu tidak mereka lupakan.
Kita sudah berpikir tadi tentang memahami Tuhan dari atas ke bawah, diinspirasikan, diilhamkan dari Tuhan kepada manusia sehingga Alkitab itu tidak salah. Tetapi kita juga berpikir memahami Tuhan dari bawah ke atas, yaitu berdasarkan pola pikir seringkali meragukan dan membatasi bahkan mempertanyakan tentang Tuhan. Tetapi apa yang kita pikirkan juga tentang konsep transenden yang tidak dapat dijangkau, yang tidak dapat dibuktikan. Saya percaya hal-hal yang tidak dapat dijangkau, hal-hal yang transenden, yang tidak dapat dibuktikan, bukan menuntut pola pikir kita manusia, tetapi ini menuntut tentang pekerjaan Tuhan. Artinya Tuhan yang menyatakan kepada kita, Tuhanlah yang membuktikannya kepada kita. Hari ini kita belajar mengenai pemahaman kita tentang Tuhan, yaitu melihat kepada sumber, bukan kepada sarana, melihat kepada kepastian, bukan kepada keadaan, dan melihat kepada kebenaran Allah, bukan kebenaran diri sendiri. Ini firman Tuhan yang dapat saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Hai Sharon, hai Gloria, ini Mai Cece, ini Mai Sharon. Kita nyanyi Happy Yaya. Ayo. Puji Tuhan, dengan demikian berakhir sudah Gemar Rohani kita malam hari ini. Mari kita tutup dengan doa, kita angkat satu pujian. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mari angkat hatimu, katakan haleluya. Oh, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Kan tenang Tuhan, Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Kasih Tuhan, kami tenang bersama dengan Engkau Tuhan, karena Engkau
Engkau selalu beserta dengan kami Amin. dan membuktikan bahwa penyertaan Tuhan itu sempurna. Yes. Allah itu tidak pernah meninggalkan kami. Amin. Kami bersyukur Terima Tuhan, kasih, kami sudah Tuhan. mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ditaburi di tanah hati kami yang baik Yes. untuk menuai sesuai dengan janji Amin. kebenaran firman Tuhan, agar kami selalu Amin. melihat kepada sumber, yaitu Tuhan, bukan kepada sarana. Kami Amin, melihat kepada Yesus. sebuah kepastian Yes. tentang Tuhan, bukan pada Amin. keadaan sekitar. Kami melihat pada kebenaran Allah, Yes. bukan pada kebenaran diri kami sendiri, sehingga kasih, Tuhan. kami kembalikan itu untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Sudah berdoa mengakhiri gemar rohani kami pada malam ini, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat malam. Kita ketemu lagi dalam Gemar Rohani berikutnya. Hai guys, jangan lupa like,